Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kisi-kisi soal yang akan muncul pada tes SNBT. Selain itu kita juga akan membahas mengenai jumlah soal pada masing-masing tes dan waktu pengerjaannya. Jadi kisi-kisi ini itu wajib adik-adik ketahui nih sebagai gambaran bentuk soal-soal yang akan keluar pada tes SNBT. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kalau kalian merasa video-video yang ada di channel ini itu bermanfaat. Oke, jadi secara umum ada 3 materi pada tes SNBT, yaitu tes skolastik, tes literasi, dan tes penalaran matematika. Nah, ketiga tes ini itu akan dibagi menjadi 2 sesi dalam waktu pengerjaannya. Nah, sesi yang pertama itu adalah tes potensi skolastik yang dikerjakan dalam waktu 90 menit dengan jumlah soal 85 nomor. Nah, sesi yang kedua itu tes literasi dan penalaran matematika yang dikerjakan dalam waktu 105 menit dengan jumlah soal 70 nomor. Oke, jadi kita akan bahas secara terperinci adik-adik. Yang pertama yaitu tes potensi skolastik. Itu dibagi menjadi 4 komponen penilaian yang akan diujikan. Yang pertama yaitu kemampuan penalaran umum. Kemampuan yang diujikan itu mencakup yang pertama yaitu kemampuan memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Yang kedua yaitu kemampuan bernalar secara abstrak yang tidak semata-mata merupakan hasil dari pembelajaran sebelumnya. Nah, komponen penalaran umum ini itu dibagi menjadi 3 bagian subkomponen. Yang pertama yaitu induktif, terdiri dari 10 soal yang dikerjakan dalam waktu 10 menit. Yang kedua yaitu deduktif, terdiri dari 10 soal dan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Yang ketiga yaitu kuantitatif, terdiri dari 10 soal juga dan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Jadi rata-rata setiap soal itu dikerjakan dalam waktu 1 menit. Yang kedua yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, pada komponen ini itu yang diujikan adalah kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan yang dianggap penting di lingkungan budaya Indonesia, terutama keterampilan dalam berbahasa, menggunakan kata dan keluasan serta kedalaman pengetahuan umum. Nah, di pengetahuan dan pemahaman umum ini terdiri dari 20 soal dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Jadi, setiap soal itu dikerjakan dalam waktu 45 detik. Yang ketiga yaitu kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, kemampuan ini itu mencakup kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan yang lebih kompleks seperti memahami wacana tertulis dan menulis cerita. Jumlah soalnya ada 20 soal dan dikerjakan dalam waktu 25 menit. Jadi, setiap soal itu dikerjakan dalam waktu 1 menit 15 detik. Yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif. Nah, kemampuan ini itu mencakup pengetahuan mengenai ukuran perhitungan matematika, pemecahan masalah matematika, dan pengetahuan umum matematika. Jumlah soalnya ada 15 soal dan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Jadi, setiap soal itu dikerjakan dalam waktu 1 menit 18 detik. Oke, tes selanjutnya yaitu tes literasi. Tes literasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu literasi dalam bahasa Indonesia. Terdiri dari 30 soal dan dikerjakan dalam waktu 45 menit. Jadi setiap soal itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit 30 detik. Yang kedua yaitu literasi dalam bahasa Inggris. Terdiri dari 20 soal dan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Jadi setiap soal itu dapat dikerjakan dalam waktu 1 menit 30 detik. Jadi ada 6 hal yang harus adik-adik pelajari dalam tes literasi dalam bahasa Indonesia dan tes literasi dalam bahasa Inggris ini.
Yang pertama yaitu menggali dan mengungkapkan informasi teks personal inspiratif. Dibagi menjadi dua, yaitu menentukan inti bacaan dan menyimpulkan isi bacaan. Yang kedua yaitu memadukan informasi dan menafsirkan makna teks umum. Terdiri atas dua, yaitu menentukan makna kontekstual kata dan menentukan tema dalam teks sastra. Yang ketiga yaitu menginterpretasi dan menganalisis unsur eksplanatif teks populer, saintek, dan sosial humaniora. Terdiri menjadi tiga, yaitu A. Menentukan tema dalam teks sastra, B. Menemukan nilai dalam teks sastra, C. Yaitu menentukan unsur proses dalam bacaan eksplanatif. Yang keempat yaitu menginterpretasi dan menganalisis unsur eksplanatif teks populer, saintek, dan sosial humaniora. Terbagi menjadi 5. A. Menentukan unsur sebab akibat bacaan eksplanatif. B. Menentukan kelengkapan paparan kekhasan objek bahasa dalam bacaan ulasan. C. Menentukan keakuratan paparan kelebihan objek bahasan dalam bacaan ulasan. D. Menentukan keakuratan paparan kekurangan objek bahasan dalam bacaan ulasan. E. Menentukan ketepatan opini atas objek bahasan dalam bacaan ulasan. Yang terakhir yaitu menginterpretasi dan menganalisis unsur eksplanatif teks populer, saintek, dan sosial humaniora. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menentukan gagasan pendirian yang relevan atau tidak relevan dengan isi bacaan argumentatif. Yang kedua yaitu menentukan fakta atau data yang relevan atau tidak relevan dengan gagasan pendirian dalam bacaan argumentatif. Yang ketiga yaitu menentukan simpulan yang relevan atau tidak relevan dengan gagasan pendirian dan fakta atau data dalam bacaan argumentatif. Yang keempat yaitu menentukan inferensi meyakinkan dalam bacaan argumentatif. Yang ketiga ada tes penalaran matematika. Terdiri dari 20 soal yang dikerjakan dalam waktu 30 menit. Jadi setiap soal itu dikerjakan dalam waktu 1 menit 30 detik. Nah, di tes penalaran matematika ini ada 4 materi yang bisa adik-adik pelajari. Yang pertama yaitu mengenai bilangan. Yang kedua yaitu pengukuran dan geometri. Yang ketiga data dan ketidakpastian. Yang terakhir yaitu mengenai aljabar. Sekedar informasi, kami telah membuka bimbel atau kelas untuk persiapan tes SNBT. Jadi adik-adik yang ingin ikut bergabung di bimbel kami bisa menghubungi nomor yang tertera di video ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk update video-video terbaru di channel ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya, karena di video selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal di tes potensi skolastik, tes literasi, dan tes penalaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum.